Seorang putri tinggal di kastil mewah. Dia baru berusia 14 tahun, tapi dia sangat manja dan murung. Suatu kali dia menemukan sesuatu untuk bulan April yang akan datang, dan ada bunga musim semi di pesta tahun baru. Dia mengeluarkan keputusan di mana dia mengumumkan awal musim semi, dan berjanji untuk dengan murah hati memberi hadiah kepada orang yang membawa tetesan salju ke istana. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota tinggal seorang ibu tiri bersama putri dan putri tirinya. Putri tiri adalah gadis yang sangat manis dan baik hati, dan namanya Masha. Ibu tiri dan putrinya sangat malas dan marah, dan dengan segala cara mereka menyakiti gadis malang itu. Mereka benar-benar ingin menerima hadiah yang dijanjikan oleh sang putri, tetapi mereka tidak dapat memikirkan di mana mendapatkan tetesan salju di musim dingin. Wanita tua itu memutuskan untuk mengirim Masha ke hutan untuk membawakan mereka bunga musim semi. Putri tiri mulai memohon kepada ibu tirinya untuk mengasihani dia, karena di luar gelap dan dingin. Dan jenis tetesan salju apa yang bisa ada di musim dingin? Tapi wanita tua yang rakus itu tidak mau mendengar apapun. Dia memberikan keranjang yang lebih besar dan mengusir Masha keluar dari pintu. Gadis yang membeku sangat ketakutan di hutan yang gelap. Tiba-tiba, di kejauhan, dia melihat cahaya. Dia senang dan pergi menemuinya. Ternyata itu adalah kobaran api besar, dan 12 orang menghangatkan diri di sekitarnya. Dengan mengumpulkan keberanian, gadis itu mendekati mereka dan memberitahu mereka bahwa ibu tiri yang jahat telah memaksanya pergi ke hutan dan mengumpulkan tetesan salju. Ternyata itu 12 bulan. Saudara-saudara merasa kasihan pada Masha, dan mereka memutuskan untuk membantunya. Saudara April melafalkan mantra, dan tiba-tiba musim semi datang di hutan dan di tempat terbuka. Salju mencair, rumput hijau muncul, tetesan salju bermekaran. Gadis itu mulai mengumpulkan bunga dan segera mengisi keranjang besar dengannya. April muda sangat menyukainya, dan dia memberinya cincin ajaib. Jika masalah terjadi, dia harus dilempar ke tanah, mantra dilemparkan, dan semua 12 bulan akan datang untuk menyelamatkan. Masha berterima kasih pada mereka dan pulang. Ketika gadis itu membawa pulang tetesan salju, ibu tiri dan putrinya sangat terkejut dengan hal ini. Masha sangat lelah karena perjalanan, dan langsung tertidur lelap. Kakak tirinya curiga ada yang tidak beres. Saat gadis itu tidur, dia menemukan cincin ajaibnya, dan membawanya ke dirinya sendiri. Setelah bangun, putri tiri menemukan kehilangannya. Dia mulai memohon untuk mengembalikan cincin itu, tetapi ibu tiri dan putrinya tidak mau mendengar apapun. Mengambil sekeranjang tetesan salju, mereka bergegas ke istana kerajaan. Ada pohon tahun baru yang dihias dengan indah di istana. Tetapi perayaan yang akan datang sama sekali tidak menyenangkan putri yang berubah-ubah. Dan hanya ketika ibu tiri dan putrinya membawakannya sekeranjang tetesan salju, sang putri mengubah amarahnya menjadi belas kasihan. Ibu tiri tidak dapat menjawab dengan jelas dari mana bunga itu berasal, dan dia harus mengakui bahwa putri tirinya telah mengumpulkannya. Sang putri segera memutuskan untuk pergi ke padang rumput dengan tetesan salju. Dalam perjalanan, dia memandangi Masha yang malang, sehingga dia akan menunjukkan padanya tempat dia memetik bunga. Gadis itu berkata dia akan menunjukkannya, tetapi hanya jika cincin itu dikembalikan padanya. Dari sikap kurang ajar tersebut, sang putri marah dan membuang cincin itu. Tapi putri tiri berhasil membaca mantra. Segera angin kencang bertiup, guntur bergemuruh, dedaunan jatuh dan salju mulai turun. Orang tua Januari muncul di hadapan mereka. Dia mengundang semua orang untuk membuat satu keinginan. Karena takut, sang putri ingin berada di istana secepat mungkin. Masha membuat harapan bahwa semuanya akan kembali ke tempatnya pada waktunya. Musim dingin, di musim dingin, musim panas, di musim panas. Ibu tiri dan putrinya begitu beku sehingga mereka menginginkan mantel bulu dari bulu apapun, bahkan dari seekor anjing. Mengatakan ini, wanita rakus segera berubah menjadi anjing. Mereka diikat ke kereta luncur di mana sang putri akan pergi ke istana. Masha berterima kasih kepada saudara-saudara atas bantuan mereka. Mereka berjanji untuk mengubah ibu tiri dan putrinya kembali menjadi manusia, tetapi hanya jika mereka patuh. Berbulan-bulan memberi gadis itu kereta luncur besar yang indah, yang diikat oleh kuda lincah. Melihat mereka, sang putri meminta tumpangan ke istana. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya sang putri mengucapkan kata tolong. Dan Masha dengan senang hati setuju. Suatu ketika ada seorang gadis kecil. Suatu ketika ayahnya yang kaya menikah dengan ibu tiri yang jahat. Dia menetap di rumah bersama kedua putrinya. Mereka cantik dan berwajah putih, tapi jahat dan kejam di hati. Dan kemudian tibalah saat yang sulit bagi gadis malang itu.
Dari pagi hingga larut malam, mereka memaksanya melakukan pekerjaan kotor, mengangkut air, memanaskan kompor, memasak makanan, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Dan di samping itu, saudara tiri melakukan yang terbaik untuk membuatnya kesal sebanyak mungkin. Mereka mengejeknya, menuangkan kacang polong dan gandum ke abu, dan dia harus duduk dan mengambilnya. Di malam hari, ketika dia lelah bekerja, dia harus pergi tidur bukan di tempat tidur, tetapi di lantai di sebelah kompor. Dan karena dia selalu dalam abu, debu dan kotor, saudara perempuannya memanggilnya Cinderella. Tetapi kemudian pada suatu hari raja memulai pesta, yang seharusnya berlangsung selama 3 hari penuh, dan memanggil semua gadis cantik di negara itu ke pesta itu sehingga putranya dapat memilih pengantin untuk dirinya sendiri. Ketika dua saudara perempuan yang disebutkan itu mengetahui bahwa mereka juga dapat datang ke pesta itu, mereka langsung mulai berdandan dan bersolek. Cinderella juga ingin pergi menari, tetapi ibu tirinya tidak mengizinkannya pergi, karena dia tidak punya baju atau sepatu, dan dia kotor. Dan kemudian ibu tiri yang jahat menuangkan semangkuk gandum ke abu, dan berkata bahwa jika Cinderella mengumpulkannya dalam 2 jam, maka dia bisa pergi dengan saudara perempuannya. Cinderella pergi ke taman dan menangis. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda. Mereka menukik di atas abu dan mulai mematuk, jadi mereka memilih semua biji-bijian dalam mangkuk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, dan semua orang terbang kembali. Cinderella membawakan mangkuk untuk ibu tirinya, mulai bersukacita, berpikir bahwa dia bisa pergi ke pesta. Tapi ibu tirinya tidak mengizinkannya masuk. Dia membelakangi Cinderella dan bergegas bersama kedua putrinya ke pesta dansa. Ketika tidak ada yang tersisa di rumah, Cinderella duduk di lantai dan menangis dengan sedih. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda, dan mereka membuang pakaian dan sepatu mereka, berkilau dan semuanya dari emas. Dia dengan cepat mengenakan gaun ini dan mendatangi pengantin wanita. Mereka melihat saudara tiri dan ibu tirinya dan berpikir bahwa itu pasti putri yang aneh, dia sangat cantik dengan gaun emasnya. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa itu adalah Cinderella. Pangeran keluar untuk menemuinya, meraih tangannya dan mereka mulai menari. Dan dia sangat menyukai Cinderella sehingga dia tidak ingin berdansa dengan gadis lain. Dia menari sampai malam dan akan kembali ke rumah, tetapi pangeran meminta untuk mengantarnya pergi. Dia ingin tahu gadis cantik siapa ini dan di mana dia tinggal. Tapi Cinderella lari darinya dan naik ke tempat perlindungan merpati. Pangeran memerintahkan untuk menghancurkan tempat perlindungan itu, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Dan tidak ada tempat di dekat dia bisa menemukan orang asing yang cantik itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Cinderella diselamatkan oleh merpati yang membawanya pulang. Pangeran kesal dan pergi ke istana dengan kepala menunduk. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah sepatu, mengangkatnya, sangat kecil dan elegan dan semuanya dari emas murni. Pangeran menduga bahwa ketika Cinderella melarikan diri darinya, sepatu dari kaki kirinya tertinggal di salah satu anak tangga. Pangeran sangat senang dan diperintahkan untuk menemukan nyonya sepatu ini, dan kepada siapa sepatu itu cocok dia akan menikah dengan yang itu. Orang tua kembali dari pesta, mereka melihat bahwa Cinderella sedang tidur dengan kemeja di atas abu, dan lampu redup menyala di dekat kompor. Kedua saudara perempuan itu pergi ke kamar mereka, berharap besok mereka akan cukup beruntung untuk mengenakan sepatu emas. Keesokan harinya, pangeran datang ke rumah mereka, dan berkata bahwa setiap orang yang ingin mencoba sepatu calon istrinya harus keluar. Dua saudara perempuan keluar, dan ibu tiri mengunci Cinderella di rumah dan tidak membiarkannya keluar. Kakak perempuan mencobanya sepatu kecil. Adik perempuannya mencobanya sepatunya bagus. Pangeran hendak pergi, tetapi Cinderella keluar dari jendela dan berlari ke arahnya. Dan dia memakai sepatu, dan itu pas untuknya. Pangeran menatap matanya dan mengenali gadis cantik yang berdansa dengannya. Dia membawa Cinderella, menunggang kuda, dan pergi untuk bermain pernikahan dengannya. Dan dia memerintahkan saudara perempuan dan ibu tiri untuk dikunci di rumah mereka, dan jangan pernah membiarkan mereka keluar dari sana.
Beginilah cara mereka dihukum karena kejahatan dan penipuan mereka.